adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini, saya mengajak semuanya untuk bernyanyi dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Mari kita katakan sungai sukacitamu. Silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami, dan kami mau mengikuti ibadah singkat. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan kita membacanya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yaitu dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini kakak akan bercerita tentang Hana. Nah adik-adik, seperti yang sudah kita baca,
Hana itu adalah istri dari Elkana. Nah, ternyata Bapak Elkana ini adik-adik, dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan, di mana setiap tahun dia bersama istrinya Hana pergi ke Silo untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa si Hana ini ternyata tidak mempunyai anak. Dia sangat sedih sekali. Sehingga pada ayat yang sudah kita baca, yaitu di dalam ayat yang ke-10, dia sangat sedih sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia bernazar. Katanya apa adik-adik? Jikalau Tuhan mengizinkan dia untuk memiliki seorang anak laki-laki, maka dia berjanji dia akan menyerahkan kembali anak itu kepada Tuhan. Dan ternyata adik-adik, tidak lama dia berdoa terus. Bahkan yang menjadi imam saat itu adalah Imam Eli. Imam Eli bingung, ya, ada apa dengan perempuan ini? Kok dia sambil menyampaikan doa-doanya seperti tidak bersuara adik-adik, hanya bibirnya saja yang bergerak, sehingga Imam Eli sangat bingung. Ternyata si Hana lagi menyampaikan doanya kepada Tuhan. Doa adalah merupakan nafas hidup orang percaya. Dan dia tahu bahwa doa yang dia naikkan, yang dia panjatkan kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, adik-adik, kamu tahu apa yang terjadi? Nah, Tuhan menjawab doanya si Hana. Tuhan mengizinkan dia untuk memiliki seorang anak adik-adik. Dan kamu tahu siapa namanya? Namanya adalah Samuel. Ada nggak di antara adik-adik yang menonton video ini, cerita kakak ini yang namanya Samuel? Nah, adik-adik sama dong namanya seperti anaknya si Hana di Alkitab ini. Nah, ternyata adik-adik, si Hana sangat senang, ya. Seperti setiap kita juga, kalau dijawab setiap doa kita oleh Tuhan, maka kita pasti senang. Nah, adik-adik, dari Hana ini, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, maka apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai anak-anak Tuhan? Apa adik-adik? Nah, hal penting yang harus kita ambil adalah bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus selalu setia berdoa kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, baik pada saat senang, baik pada saat susah, kita harus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya adik-adik, siapa tahu adik-adik di rumah selama ini ada yang masih bolong-bolong untuk tidak berdoa, malas berdoa. Ada aja alasannya kalau dibilang berdoa sama papa mama, ya. Jadi kita belajar dari Hana bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita harus berdoa. Nah, kemudian yang kedua adik-adik, bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan pasti dijawab. Cepat atau lambat adik-adik pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya kita harus sabar, seperti halnya dengan si Hana. Ya, dia sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalau selama ini menaikkan doa, ada harapannya, ada minta sesuatu kepada Tuhan, ya, mungkin adik-adik di rumah berkata, kok lama banget ya? Kayaknya doa saya tidak dijawab deh. Nah, mari kita dengan sabar menunggu. Nah, adik-adik, kemudian yang ketiga adalah Hana sudah bernazar kepada Tuhan. Nazar itu adalah janji. Dia berjanji bahwa ketika dia hamil dan punya anak laki-laki, dia akan mengembalikan kepada Tuhan. Dia akan membawanya kepada Allah dan dijadikan sebagai pelayan untuk Tuhan. Dan Hana datang, ya, membawa Samuel ke bait Allah.
dia menepati janjinya atau nazarnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, mungkin kita juga tanpa kita sadari, kita sudah pernah berjanji kepada Tuhan, bernazar, mau setia kepada Tuhan, maunya berdoa kepada Tuhan setiap pagi, selama COVID, Corona mau baca firman Tuhan. Tapi ternyata janji kita, nazar kita kepada Tuhan, kita tidak melakukannya. Nah jangan sampai ya adik-adik ya, jangan sampai. Kita harus ingat kembali apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Atau adik-adik di rumah berjanji, meskipun Tuhan, meskipun masih di rumah, tetap di rumah, mau mengikuti ibadah dengan baik, tetapi pada akhirnya adik-adik tidak menjalankan. Nah hari ini melalui cerita ini, Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa mari kita ingat kembali apa janji kita kepada Tuhan. Nah, ingat adik-adik, ketika kita menaati janji, bahkan menaati perintah Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini, di mana kami belajar dari seorang Hana yang selalu taat dan setia kepadamu, selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa yang selalu dia panjatkan setiap waktu. Bahkan juga kami harus belajar dari Hana untuk bersabar, bersabar di dalam memahami dan mengerti apa maksud dan rencanamu dalam kehidupan kami. Dan yang pasti Tuhan, segala apa yang kami mohonkan kepadamu, Engkau akan menjawab kami tepat pada waktunya, seperti halnya dengan Hana. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kami melalui cerita ini bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus mengingat kembali dengan janji kami kepadamu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan memampukan kami untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Saya berdoa untuk seluruh adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap adik-adik, memberikan tubuh yang sehat, memagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga sakit penyakit apapun juga tidak terkena kepada adik-adik. Engkau lindungi setiap adik-adik Bapa. Engkau juga memberikan semangat di dalam belajar, bahkan memberikan masa depan yang terbaik. Berkati setiap orang tua, kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang tua dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap papa mama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu seluruh kehidupan kami selanjutnya. Sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita angkat pujian kita yang tadi ya. Mari kita katakan sungai sukacitamu dengan penuh sukacita. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan dari kakak. Dalam
Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.